bidang housekeeping. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak menangani tamu yang komplain tentang kebersihan kamar, seperti misalnya ada tertinggal debu atau sejenisnya, Pak? Oh ya, kalau kita menangani komplain ya, yang pertama kali kita dengarkan dulu tamu ya, komplain daripada tamu itu. Kita harus betul-betul concern ya. Kalau bisa kita ketemu sama tamu dan kita dengarkan komplain daripada tamu itu. Misalnya kalau komplain debu ya gitu, misalnya debunya itu di mana ya, biar jelas kita tahu. Dan juga itu apakah setelah dibersihkan pilanya apa sebelum dibersihkan pilanya. Ya, itu yang kita ketahui. Setelah kita dengarkan apa yang menjadi keluhan tamu, kita lihat yang menjadi concern daripada tamu, kita fokus yang menjadi concern daripada tamu. Setelah kita melihat kepilannya dia, debunya itu kalau misalnya setelah dibersihkan, itu misalnya kalau memang mungkin kan ada juga tamu kadang-kadang mengada-ngada bikin seperti itu kan, kita nggak mau seperti itu. Jadi biar kita tahu pasti yang artinya apa yang menjadi komplain daripada tamu dan itu benar-benar ya. Kalau sudah betul-betul itu kesalahan dari kita yang kurang bersih vilanya itu, jadi kita apologize, minta maaf sama tamunya, dan kita minta sama tamunya kalau diberikan kita akan membersihkan ulang tamunya. Kalau kita betul-betul diizinkan membersihkan ulang vilanya itu atau yang menjadi concern daripada tamu itu, kita harus melakukan ya deep cleaning atau general cleaning, bukan hanya yang menjadi komplain daripada tamu. Misalnya tamu komplain debu di meja, bukan meja, biar tamunya tidak menambah komplain ke yang lainnya lagi. Itu ya. Jadi itu yang kita lakukan sama tamu. Setelah itu kita tanyakan tamunya gimana, apakah udah bisa, udah puas tamunya dengan apa yang kita lakukan. Kita udah bersihkan, kita general cleaning vilanya dia atau kamarnya dia. Nah, kalau misalnya tamunya belum puas, kita bisa invite tamunya ya. Bisa kayak kalau Pak bisa invite atau tamunya itu ajak misalnya lunch di restoran ya. Itu udah itu kita free, misalnya kita kasih buah ya, fruit basket lah atau fruit slice lah, itu tergantung apa yang tamunya minta. Kita usahakan juga kita kasih tamunya seperti itu, complimentary yang bisa kita lakukan yang jadi batas kewenangan Pak ya. Termasuk juga kalau misalnya masih tamunya komplain, maksimal batasan Pak itu bisa Pak misalnya memberikan tamu itu diskon 25% dari room rate ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya juga tamunya belum puas, itu misalnya tamunya minta gratis seperti itu ya, kita harus eskalasi ke atasan ya, ke atas eskalasi dengan cara kita kasih tahu komplain tamu itu apa ya. Tapi seharusnya sih biasanya kalau tamu komplain debu aja selama ini masih bisa kita atasi dengan kita minta maaf tamu sama tamunya. Ingat, kalau kita pada waktu ketemu sama tamunya itu kita harus duduk sopan. Kita kenalkan diri kita, banyak Pak sama tamunya itu ya, kita kenalkan bahwa Bapak itulah manajer di housekeeping ya, yang bertanggung jawab sebelumnya dengan masalah kebersihan vilanya tamu, masalah kepuasan tamu di villa ya. Itu jadi biar tamunya tahu siapa ini, biar dia nggak kaget lagi ya. Betul-betul kita memperkenalkan diri dulu sama tamunya. Itu ya, seperti itu yang kita lakukan. Dan setelah itu kita yakinkan tim yang mengerjakan villa tersebut yang selanjutnya betul-betul detail dalam mengerjakan villa itu, biar tidak hal itu terulang lagi. Gitu. Baik, ya Pak, terima kasih. Lalu apa yang akan Bapak lakukan jika salah satu rekan Bapak tidak disiplin dalam bekerja, seperti contohnya telat dan lain sebagainya, Pak? Nah, kalau misalnya dia contohnya kalau tim kita itu kurang disiplin ya, telat. Kenapa dia telat? Kita harus tahu juga ya. Kalau sekali misalnya dia telat, misalnya dia bisa jadi
ban motornya kempes itu kan di jalan kan kita nggak tahu juga telatnya dia kenapa. Kita harus tahu juga, kita harus konseling sama dia ya. Setelah kita konseling, misalnya telatnya itu kalau misalnya seperti yang tadi Pak bilang ban kempes, kita kan maklum nggak mungkin dia langsung, apalagi dia masuk pagi, bengkel kadang-kadang nggak buka pagi kan, seperti itu kita harus maklumi. Asalkan dia tuh nelpon duluan ya, dia harus nelpon kalau dia telat. Tetapi kalau dia nggak telat, misalnya mungkin alas dia juga nggak bawa HP atau gimana, itu kita konseling dia dulu, jangan sampai hal itu terulang lagi ya. Jadi masalah telat itu masalahnya kita harus tahu persis kenapa dia telat. Jadi kalau misalnya dia ngulangin lagi telat dan tanpa reason, itu telat tanpa reason sekali udah kita konseling, keduanya harus warning kita gitu dong, nggak boleh telat ya. Tapi kalau telatannya dia itu ada alasan yang memang betul-betul harus dia lakukan itu, dan kita mengerti alasannya itu betul-betul penting, ya kita maklumin ya. Tapi kalau alasannya tidak masuk akal seperti itu ya harus kita berikan begini dia warning gitu loh. Baik Pak. Ya. Lalu bisakah Bapak menjelaskan prosedur kesehatan yang dilakukan dalam penanganan COVID ini, Pak? Oke, prosedur di dalam penanganan COVID sekarang kita betul-betul mengacu pada anjuran pemerintah ya, masalah protokol kesehatan kita juga ya, yang terutama dari sisi kita, dari tim juga. Kita udah mulai dari sekarang itu ya, baru masuk hotel saja sudah kita terapkan. Baru masuk, sebelum dia fingerprint itu dia harus betul-betul cuci tangan dulu. Cuci tangan, setelah cuci tangan dia itu langsung pakai sanitizer. Dan itu dia baru bisa fingerprint. Setelah dia masuk ke departemen kita, itu kita siapkan dia itu masker dan hand glove. Ya, masker dan hand glove itu wajib dia gunakan. Yaitu apa yang kita untuk tim kita. Termasuk juga di cleaning kitnya dia, peralatan dia itu udah ada sekarang namanya disinfektan. Ya, disinfektan untuk membersihkan vilanya. Setelah dia bersihkan vilanya, sebelum dia meninggalkan villa, dia harus disinfektan juga semuanya. Begitu juga kalau tamu, kalau dulu kan sebelum COVID ini tamu biasa tuh back to back kan, check out sekarang, check in sekarang kan bisa jadi seperti itu, back to back. Sekarang tidak ada istilah back to back. Jadi begitu tamu itu check out, kita sterilkan itu villanya dulu 1 hari. Ya, jadi kita steril, ada pos kontrol masuk ke villanya, disemprot villanya. Udah itu setelah lewat 3 jam kita masuk, kita bersihkan villanya itu. Besoknya baru bisa dicekinkan tamu. Berarti Ya, tidak langsung. jadi tidak langsung. Tidak ada istilah back to back sekarang. Besoknya baru bisa masuk tamunya. Seperti itu yang kita jalankan untuk di villa. Begitu juga di villa, kita sudah ada memberikan namanya hygiene kit untuk tamu. Hygiene kit itu kita siapkan seperti hand glove, di villanya sudah ada sekarang ya. Udah itu hand sanitizer kita sudah ada juga di villanya, termasuk juga masker. Itu sudah menjadi kayak seperti gas supplies. Udah dapat dari setiap villa itu kita isi hand glove, sanitizer sama masker. Baik Pak. Lalu apa saja kendala Bapak selama dalam bekerja ini sebagai asisten manajer? Oke, sementara dari tim kita, kendala kita sih nggak ada begitu banyak ya, yang begitu signifikan lah, semuanya bisa kita komunikasikan ya. Tetapi dari hotel itu biasanya sementara ini kan tamu itu banyak komplain masalah noise ya, seperti itu ya. Pada tahu kan, Putri juga sering tamu itu komplain noise kan, ada proyek di kiri kanan kita juga, itu saja sih yang paling berat. Tapi kalau kendala masalah tim, karena dia mayoritas orang lokal, 96% orang lokal, itu sih sebenarnya bukan kendala ya, itu masih bisa kita komunikasikan. Jadi ada satu keluarga itu 3 orang bekerja, kalau misalnya ada pacarnya seperti itu kan, dia berebutan, dia libur jadinya. Tapi itu bisa dengan jalan kita itu memberikan solusi, kita kembalikan kepada mereka. Misalnya Pak butuh tenaga 10 orang, harus 10 orang yang kerja. Jadi
mungkin dia dengan cara yang mana lebih penting itu dikasih, atau dia bisa nukar dengan teman-teman yang lain yang tidak penting. Jadi operasional jalan, dia juga jalan di di tempatnya kepentingannya dia, misalnya pacaran bisa jalan, operasional bisa jalan dengan baik. Jadi dia dengan senang dia akan melakukan suatu pekerjaan itu biar tidak terbebani. Seandainya juga istilahnya mentok, yang nggak ada yang mau mengalah seperti itu sama konflik, di sanalah tugas kita sebagai decision maker, harus ketegasan kita. Siapa yang harus masuk, siapa yang tidak masuk, itu harus kita tahu. Dengan jalan kita harus tahu kepentingannya dia. Ya, mana lebih penting, kita kan tahu yang mana lebih penting, yang mana yang kurang penting. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang dia jadwalnya masuk, mungkinnya masuk. Kalau udah yang off, ya bisa kita dia off gitu loh. Ya, jadi kita selalu melihat dari kepentingan orang itu. Jadi sama-sama selama ini sih bisa jalan.